gitu kan. Nah beberapa hari pertama kondisinya si Lisa udah mulai mendingan, Wak. Dia udah bisa ngobrol, makannya juga udah teratur, nggak yang banyak-banyak itu. Dan tidak ada tanda-tanda aneh kayak sebelumnya. Keluarga udah mulai mikir, ini kayak keadaannya udah mulai baikkan ini gitu. Masuk sore harinya, Lisa udah siap-siap mau sholat asar. Awalnya nggak ada sesuatu yang aneh nih, Wak. Rakaat pertama masih normal. Gerakannya masih biasa, bacaannya juga nggak ada yang janggal. Tapi begitu masuk rakaat kedua, badan Lisa tuh langsung tegang, Wak. Dia kayak mau ruku tapi badannya tuh kaku, nggak bisa lanjut kayak gitu loh. Nah nggak lama Lisa jatuh ke lantai, telentang das kayak gitu ya kan. Dan dari posisi rebahan itu punggungnya si Lisa ini pelan-pelan melengkung ke atas gitu loh, Wak. Astagfirullah, melengkung ke atas. Jadi lama-lama macam orang kayang. Nah Om Heru yang kebetulan lewat di sana langsung ngapa Lisa, ngapain kamu masih pakai mukena tuh kayak gitu kan, kamu kenapa. Tapi di situ Lisa nggak jawab. Mukanya pucat, matanya melotot dan badan mulai kejang-kejang kayak gitu. Di situlah Om Heru, ini kesurupan ini si Lisa ya kan. Om Heru langsung baca Al-Fatihah dan doa-doa yang dia hafal. Untungnya nggak lama dari situ badannya si Lisa udah mulai agak melemas nih, kejangnya juga berhenti, tapi si Lisa langsung pingsan, Wak, ya. Nah nggak lama setelahnya Lisa balik sadar. Cuman badannya masih lemas waktu itu, tatapannya juga kosong ya kan. Dan pas sadar dia udah nggak ingat apa-apa lagi soal kejadian yang tadi. Nah sejak hari itu keluarga tuh udah nggak berani lagi ninggalin si Lisa sendirian, Wak. Dan sehari setelah kejadian itu rumah Om Heru tuh katanya kerasa beda kali. Suasananya kerasa lebih sunyi dari biasanya gitu kan, lebih nggak enak lah gitu, Wak. Tapi meskipun begitu kondisi si Lisa sempat terlihat stabil tuh, Wak. Dia udah nggak pernah histeris lagi, dia nggak meronta lagi. Cuman dia lebih banyak diam, sama juga sering banyak ngelamun. Cuman begitu sorenya datang nih, Wak, ya kan. Besoknya nih Lisa sholat asar lagi. Berulang lagi kejadian itu. Di rakaat pertama normal, semua masih normal. Tapi masuk rakaat kedua, Wak, kayak gitu lagi si Lisa. Kayak gitu lagi. Mama kan ada di situ, dibacain lagi doa sama mereka, Om Heru sama neneknya di situ kan ngejain si Lisa ini sampai akhirnya lemas lagi badan si Lisa, balik dia sadar lagi. Besoknya keulang lagi keulang lagi. Dan dia ini selalu kesurupan waktu itu tuh lah, waktu rakaat kedua dalam kondisi masih pakai mukena. Nah, bayangkan sama gue, harusnya sholat nggak akan diganggu setan kan? Itu kayak gitu tandaku. Nah disitulah baru semuanya ini ngeh, ini pasti bukan kebetulan, ini udah jadi pola ini. Dalam sehari Lisa bisa bersikap normal aja, dia bisa diajak ngobrol, makan, bahkan udah bisa diajak ketawa sama mama aku Nadia. Tapi waktu udah masuk sholat ini rakaat kedua, badannya langsung kaku lagi. Kesurupan lagi dari situ. Kan nggak masuk akal tuh kan. Masa orang lagi sholat lagi digangguin kayak gitu. Dan itu katanya berlangsung selama 3 minggu. Dan setiap udah masuk sholat asar nih, Wak, ya, mereka selalu standby tuh. Macam udah siap nungguin hal yang sama terulang lagi. Dan betul rakaat kedua kayak gitu lagi. Dan selama kesurupan ini keluarga Lisa tetap minta bantuan dari Mas Dadang, Wak, Mas Dadang, Kang Dadang itu orang pintar ini kan untuk ngobatin Lisa. Mang Dadang juga udah berusaha untuk berkomunikasi sama sosok yang lagi ngerasukin si Lisa ini. Cuma selama 3 minggu itu, Wak, sosok itu nggak ngasih respon sama sekali, nggak tok aktif dia. Nah karena nggak komunikatif nih ya, suatu hari Mang Dadang marah. Akhirnya waktu udah kesurupan lagi ditanya, kok ini siapa sih? Ngapa kok ganggu anak ini terus? Dan di situ untuk pertama kalinya sosok itu akhirnya ngerespon, Wak. Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas dia sudah jadi bagianku. Udah ngomong kayak gitu pingsan, mau ngomong si hantu ini. Dan dari situ keluarga cuma bisa saling pandang, Wak. Mereka masih nggak tahu nih siapa, ngapa, bagian apa gitu kan, siapa dia, kenapa dia terus merasuki si Lisa gitu. Tapi yang jelas gangguan sosok itu juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, Wak. Masih kayak gitu terus. Dan selama dia lagi pemulihan ini, Wak, Lisa tuh nggak masuk kerja 3 minggu. Alasannya sakit. Gara-gara kayak gini lah. Sampai tibalah di suatu hari Lisa kesurupan lagi. Alih-alih sadar, Wak, reaksinya si Lisa itu justru makin keras lagi. Tubuhnya meronta, suaranya nyaring, dan emosinya meledak tanpa terkendali, Wak. Mang Dadang langsung inisiatif nekan jempol si Lisa sambil bacain ayat kursi. Gak lama kemudian berhenti nangis Lisa, tapi suaranya berubah jadi laki-laki. Nadia, kata mama aku. Tanya Mang Dadang di situ kan, kok ini siapa? Ha? Udah 3 minggu loh aku gangguin anak ini terus. Dia diam. Sudah mulai buka suara. Di sini akhirnya dia atau si sosok ini cerita soal asal usulnya. Termasuk alasan kenapa dia memilih tubuh Lisa untuk dirasuki. Jadi, nih ya, pas ditanyain sama Mang Dadang, sosok itu ngaku namanya Wiraga. Ya, dia asalnya dari Jawa Timur. Dulu katanya dia ini meninggal gara-gara kecelakaan, Wak. Ditabrak mobil waktu dia mau nemui pacarnya yang ada di Bandung.
Ya, nah kecelakaan ini terjadi tahun katanya 1965 dan TKP-nya ada di area yang sekarang jadi bagian mall tempat Lisa kerja. Nah karena waktu itu Wiraga ini nggak bawa identitas, mungkin juga di zaman itu identitas kayak KTP itu belum sepenting sekarang Wak ya. Alhasil warga pun ngubur Wiraga di area yang nggak jauh juga dari lokasi dia ketabrak Wak. Dan lokasi dia dimakamkan itulah yang sekarang jadi tempat si Lisa sering sholat di basement bawah itu. Nah kata si Wiraga lagi Wak, keluarganya nggak pernah tahu kalau dia meninggal. Dari situ nggak pernah ada doa yang sampai ke dia. Nah jadi dia arwahnya pun nggak tenang, nggak pernah betul-betul tenang gitu loh Wak. Tapi walaupun kayak gitu, Wiraga ini bukan tipe sosok yang suka ganggu manusia, dia cuma ada di situ aja, nggak pernah ngeganggu nih Wak. Selama dia setelah dia udah nggak ada lah gitu, nggak pernah ngeganggu. Sampai akhirnya di suatu hari Lisa kerja di mall itu dan mulai sering datang ke basement tua. Waktu nengok muka si Lisa, langsunglah si Wiraga ini jatuh hati. Karena menurut pengakuannya, muka sama perawakannya si Lisa ini mirip kali sama pacarnya dulu yang mau dia temuin sebelum kecelakaan tuh loh. Itulah ingatan terakhir dia. Dari situlah sosok Wiraga ini jadi mulai sering ngikutin si Lisa. Ngikutin bentar, pelan-pelan nempel ke badannya si Lisa. Waktu itu kondisinya si Lisa juga lagi lemah-lemah, ya kan dia habis kerja, badannya capek, pikirannya juga udah mulai capek. Waktu lagi dari sana pikirannya lagi kosong. Makanya si sosok Wiraga ini gampang nempel ke si Lisa. Dan karena pengaruh Wiraga itulah Wak, Lisa ini juga jadi makin selalu terdorong untuk pergi ke basement itu. Bahkan nih Wak ya, sosok Wiraga sendiri ngaku kalau Lisa ini makan banyak kali itu juga karena ulah dia. Dimana si Wiraga inilah yang memakan sari dari makanan yang dimakan sama si Lisa. Makanya Lisa badannya malah kurus ya kan Wak, malah kurus. Meskipun makanannya lebih dari porsi normal gitu loh. Dan yang mengejutkannya lagi Wak, sosok Wiraga ini punya panggilan khusus ke Lisa katanya. Apa panggilannya? Cantik. Itu kata Wiraga. Nah setelah mendengar penjelasan dari Wiraga ini, Mang Dadang langsung nyuruh sosok itu keluar. Udahlah, keluarlah kamu, jangan ganggu anak ini lagi. Tapi di situ Wiraga nggak mau diusir Wak. Akhirnya setelah negosiasi nih sosok itu mau keluar. Tapi ada syaratnya. Dia minta 1 ekor ayam bekaka, terus ada sebuah nampan yang berisi kembang 7 rupa, dan sebuah lampu untuk menerangi ruangan kosong tempat dia bersemayam. Dengar itu, kebetulan waktu itu memang si Lisa lagi didatengin sama manajernya, ngejenguk lagi Wak. Namanya Pak Rusni ya kan. Nah di situ Pak Rusni langsung nelpon Budi. Siapa Budi ini? Karyawan yang lagi ada di tempat kerja. Rusni ceritalah di situ kalau si Lisa ini sakit, terus gara-gara dia diganggu sama sosok penghuni mall gitu. Nah supaya sosok itu keluar, kau tolong Budi siapin 3 benda tadi tuh ya, ayam bekaka, kembang 7 rupa, sama lampu. Kau siapin sekarang ya, kata si Pak Rusni. Waktu itu juga langsung Wak. Nah si Budi langsung nurut, oh siap Pak, baik saya siapkan secepatnya gitu. Nah selagi nunggu permintaan sosok Wiraga itu disiapkan di mall ini Wak, Mang Dadang berusaha menahan ini supaya si Wiraga tuh nggak macam-macam, karena dia masih ngerasukin si Lisa Wak. Betulan ditunggu sama dia, nggak keluar dia doh. Nah ditunggu sampai 1 jam berlalu, nggak ada kabar dari orang kantor. Itu benda-benda tuh udah ditaruh apa belum gitu, udah siap apa belum gitu kan. Ditelepon lagi sama Pak Rusni, woi Bud, udah belum kata gitu. Pak udah saya siapkan katanya. Akhirnya Pak Rusni nginfo lah ke Pak Dadang, Pak udah nih Pak, semua udah disiapkan katanya. Nah akhirnya Mang Dadang nerusin nih omongan ke si Wiraga tadi, dia bilang, apa yang kamu minta sudah kami siapkan. Sekarang waktunya kamu keluar dari tubuh anak ini. Nah dijawab sama Wiraga, baik, saya pamit ya. Katanya, saya minta maaf sudah mengganggu Cantik. Saya janji tidak akan ganggu dia lagi. Katanya. Tak lama sosok itu pergi Wak, dan Lisa balik sadar lagi. Nah Lisa kayak, hah gitu. Nggak sampai 5 menit kerasukan lagi si Lisa. Dan kali ini Wiraga tadi marah-marah. Kalian bohong. Yang aku minta belum ada. Berani kalian nipu aku. Itu marah Dewa. Panik lah. Hah? Belum kata gitu. Pak Rusni nelfon lagi si Budi ya kan. Tadi kan Budi yang nyiapin. Oi Bud, apa kau nih? Udah betul kau siapin apa belum? Bohong kau yang itu. Barulah di situ si Budi bilang, Pak memang udah siap Pak, udah, tapi belum saya taruh di ruangan yang Bapak bilang. Ini kami lagi buru-buru juga ke sana. Saya pikir cuma buat disiapin aja. Alah, udah sekarang cepat taruh. Belum ditaruh rupanya sama si Budi Wak, baru disiapkan aja. Barulah setelah itu Budi langsung berlari tuh sama beberapa orang yang lain ya kan menuju ke ruangan yang dimaksud. Ditaruhlah di situ permintaan si Wiraga tuh Wak. Pas udah selesai baru Budi, Pak udah Pak, betul ada saya
itu udah saya taruh. Akhirnya Pak Rusni pun nyamperin kabar itu ke Mang Dadang, barulah Mang Dadang bilang lah ke sosok Wiraga. Belum ada ya kata si Wiraga mungkin kayak gitu kan. Udah ya, apa yang kau minta sekarang udah ada, kami nggak bohong. Udah ada, pergilah kau cek sana. Waktu dengar itu, Wiraga malah ketawa, Wak. Alih-alih dia keluar dari tubuhnya si Lisa,